Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat kita semua. Puji syukur alhamdulillah di pagi ini bisa bersilaturahmi. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam mengemban tugas untuk mengawal mutu pendidikan tinggi. Saya mungkin memberikan gambaran singkat tentang apa kebijakan dari kementerian tentang pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta terutama seperti dalam surat Dirjen yang baru tentang pembukaan, penggabungan maupun pendirian perguruan tinggi maupun program studi. Jadi seperti kita ketahui, kita ini punya 4.700 anak gitu ya, 4.700 perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini, PTS, dengan jumlah mahasiswa sekitar 4 juta. Jadi kalau kita bagi rata, itu rata-rata semua di bawah 1.000. Namun dari 4 juta itu 2 juta berada di perguruan tinggi swasta yang besar-besar, sementara 1,7 jutanya terbagi ke hampir 4.000 PTS, sehingga per PTS itu kecil-kecil sekali, dan terutama kita rasakan sekali di masa pandemi ini bagaimana rekan-rekan PTS kecil tadi sangat kesulitan untuk memaintain dan menjaga layanan pendidikannya. Oleh karena itu, kita sangat ingin perguruan tinggi swasta kita itu menjadi perguruan tinggi swasta yang besar-besar dengan kualitas yang bagus. Kalau kita melihat di Amerika Serikat misalnya, itu justru PTS-nya jauh lebih maju dibandingkan dengan PTN, dibanding state universities. Meskipun state universities itu dijalankan oleh negara, oleh negara bagian maupun oleh pemerintah federal, tetapi dari sisi kualitas justru PTS-nya lebih bagus karena PTS-nya memang menjadi PTS-PTS yang besar seperti Harvard, Stanford, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena PTS-PTS tersebut memang tumbuh besar dengan pendanaan yang sangat besar dari yayasan, dari founders-nya, dengan endowment yang sangat besar, sehingga maju. Nah, kita membayangkan ke depan itu tentunya PTS-PTS kita akan menjadi perguruan tinggi swasta yang besar dan maju, memberikan layanan yang berkualitas bagi mahasiswanya. Untuk itu kita perlu mendorong PTS yang kurang sehat dan tidak sehat untuk bisa melakukan konsolidasi sehingga bisa merger, bisa aglomerasi atau bekerja sama secara lebih erat. Dengan demikian maka jumlah perguruan tinggi secara nasional itu akan bisa lebih manageable, lebih sedikit tetapi berkualitas dan besar-besar. Dan begitu kemajuan PTS akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau kecil-kecil banyak sekali. Overhead-nya justru menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Nah, untuk memfasilitasi itu, mendorong hal tersebut, maka kita perlu memberikan langkah-langkah debottlenecking di dalam perizinan untuk melakukan merger dan melakukan penggabungan PTS-PTS tersebut. Saya mengistilahkan ya kita dengan semangat proklamasi. Ya, yang penting merger dulu kalau secara hukum sudah oke. Hal-hal yang masih tersisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi seperti teks proklamasi, gabung dulu hal-hal yang administratif itu bisa kita selesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi dengan begitu kita mendorong PTS untuk segera menjadi sehat, segera menjadi besar dan maju. Juga bentuk-bentuk insentif seperti misalnya akreditasi, mengikuti akreditasi institusi yang lebih tinggi, dengan catatan tentu kualitas dari PTS yang lebih tinggi tadi
itu ada roadmap-nya untuk bisa diimplementasikan di seluruh PTS-PTS yang bergabung di dalam menjadi satu PTS besar tadi. Jadi tidak kemudian label aja ini PTS-nya mengikuti akreditasi dari PTS terbagus dari yang bergabung tadi, tapi kualitasnya ternyata juga masih sama. Tentu tidak itu yang kita inginkan, tapi betul-betul terjadi peningkatan kualitas tersebut, dan sebagai insentifnya ya kita akui dulu sama dengan yang akreditasinya terbaik tadi, tetapi dengan catatan dalam waktu tertentu 1 tahun 2 tahun itu harus semuanya kualitasnya seperti PTS yang bagus tadi. Demikian pula dengan pengembangan program studinya. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam pembinaan PTS, dalam penggabungan PTS dan pendirian maupun pembubaran PTS, itu fokus kita adalah mahasiswa. Jadi yang harus kita utamakan adalah kepentingan dari sisi mahasiswa. Jadi melalui penggabungan tersebut tentu kita mengharapkan, menginginkan bahwa mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah dari penggabungan tersebut, bukan sebaliknya. Hanya dimanfaatkan untuk misalnya dari institut menjadi universitas atau dari sekolah tinggi menjadi institut dan seterusnya, tetapi mahasiswa tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali perubahan nama, perubahan papan nama saja. Itu tidak kita inginkan. Jadi fokusnya tentu adalah kepentingan mahasiswa, mereka akan mendapatkan nilai tambah dari penggabungan tersebut. Jadi selama kita bisa memastikan mahasiswa tidak dirugikan, mereka mendapat nilai tambah dari penggabungan tersebut, maka 90% saya mengatakan itu harus harus diizinkan dan segera digabungkan. Tapi kalau dengan penggabungan itu justru mahasiswa dirugikan, nah ini yang kita harus reservasi dan kita rembuk bersama dengan teman-teman untuk bagaimana mengoptimalkan penggabungan tadi sehingga mahasiswa betul-betul mendapatkan nilai tambah, nilai manfaat dari penggabungan tersebut. Saya berikan gambaran memang pada saat di peraturan yang lama itu misalnya penggabungan dari beberapa LL-Dikti itu dimungkinkan. Ini harus kita cermati betul apakah betul dengan penggabungan lintas LL-Dikti tersebut mahasiswa mendapatkan manfaat. Apalagi kalau misalnya di kampus induknya itu tidak ada program studi yang sama dengan di kampus di luar kampus utama tadi. Seperti itu kan berarti kampus yang tadi bergabung dalam penggabungan PTS tadi itu tidak mendapatkan nilai tambah kecuali stempel tadi. Tapi kalau di kampus induknya mempunyai program studi yang serupa, yang kuat, tentu ini kampus kecil yang ada di luar LLDT itu akan bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik. Jadi hal tersebut perlu kita dalami. Jadi fokus utama kita adalah mahasiswa harus mendapatkan nilai tambah, mahasiswa mendapatkan layanan lebih baik, PTS jadi menjadi lebih sehat, dan kualitasnya meningkat. Bukan sekedar bertambah gemuk, tetapi juga tidak sehat. Jadi tidak ada gunanya kalau hanya sekedar menggemukkan PTS, tapi tetap tidak sehat. Ini malah lebih tidak menguntungkan bagi mahasiswa dan bagi kita semua. Jadi itu saya rasa yang paling esensial dari semangat peraturan yang kita keluarkan. Nanti untuk detailnya Pak Ridwan bisa menyampaikan. Kemudian juga perlu adanya sinergi di antara LL-Dikti. Jadi karena penggabungan itu ada kemungkinan nanti lintas LL-Dikti misalnya, nah ini harus kita pastikan ada sinergi di antara LL-Dikti tersebut. Kemarin ada penggabungan beberapa PTS menjadi universitas dan ada di 3 wilayah LL-Dikti. Nah tiba-tiba dosennya langsung dihentikan tunjangan serdosnya. Ini tentu tidak demikian, mestinya harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dosen tidak dirugikan juga, hak-hak mereka tetap terpenuhi dan layanan pendidikan tetap terselenggara dengan baik. Jadi jangan kemudian karena sudah bergabung bukan urusan saya. Semua pendidikan tinggi adalah urusan kita bersama-sama. Kita harus bergotong royong bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan tinggi kita, memastikan layanan untuk mahasiswa diberikan layanan yang terbaik,
oleh perguruan tinggi yang ada di Republik tercinta ini. Jadi mungkin itu sebagai antar dari saya. Nanti selanjutnya Pak Direktur, Pak Ridwan, dan kawan-kawan bisa memberikan penjelasan secara lebih teknisnya.